Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, beliau menyebutkan sebuah cerita. Ada seorang laki-laki, Pak, berteman dengan seseorang. Jadi ada dua teman gitu ya, dua orang berteman, teman baik, teman akrab. Nah, temannya, salah satu temannya ini, dia sedang dalam dia sangat membutuhkan. Entah pokoknya dia saat itu sangat butuh bantuan. Akhirnya dia datang ke rumah temannya. Kebetulan temannya nggak ada, Pak. Maaf, saya ulangi lagi. Jadi dua orang berteman, yang satu sangat membutuhkan, akhirnya datang kepada temannya. Ketika diketok pintu, salam, akhirnya dibuka, temannya ada, maaf Pak. Tadi nanti yang kedua yang temannya nggak ada. Temannya ada, dibukakan pintu. Ada apa? Ya inilah cerminan orang Islam itu begini, Pak ya. Kalau memang mampu membantu ya kita bantu. Ternyata dia butuh duit 400 dirham. 1 dirham itu kan 2,975 gram perak. 2,975 gram perak kali 400. Nanti bisa dihitung, Pak ya, 1 gramnya berapa perak itu. Jadi 400 dirham. Untuk bayar utang ternyata. Temannya punya utang, harus ditagih yang punya utang. Dia nggak punya duit, akhirnya minta tolong temannya itu. Saya mau pinjam uang. Berapa? 400 dirham. Untuk apa? Bayar utang saya. Akhirnya karena saudara kan, Pak, saling percaya. Memang juga yang pinjam juga bukan terkenal suka bohong, bukan. Memang betul mereka saling percaya dan memang jujur. Akhirnya dikasih, ini dikasih. Kemudian temannya mengucapkan terima kasih terus balik. Yang ngasih pinjaman ini, Pak, 400 itu, setelah temannya pergi nangis, Pak. Nangis. Nah, terus istrinya bilang gitu, Mas, kalau merasa keberatan minjemi 400, kenapa nggak dipinjemi sedikit saja? Kok sampai nyesel begitu nangis gitu. Jadi temannya nangis memberi pinjaman 400 dirham itu, dikira istrinya itu dia nangis karena nyesel ngasih pinjaman sebanyak itu. Enggak. Ternyata suaminya bilang, Pak, saya nangis itu karena saya sedih. Dia kan teman saya. Kok saya sampai enggak tahu kalau dia butuh bantuan gitu loh. Kok malah sampai dia datang merendahkan dirinya di hadapan saya selaku temannya minta pinjem. Sampai saudara saya rela merendahkan dirinya di depan saya untuk minjem uang. Ini salah saya ini, kok saya kok enggak datang ke tempatnya atau ada apa, butuh bantuan apa, kok enggak saya gitu. Itu cerita yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Dan itu kan menunjukkan memang seperti itulah, Pak ya. Saudara seagama, saudara seiman begitu. Jadi temannya datang minta pinjaman itu, sedih Pak dia itu, malah merasa berdosa. Kalau kita kan tidak, kadang-kadang menghindar, Pak ya. Ada orang yang datang itu sudah kita langsung dia belum tanya, dia belum sampaikan tujuan maksudnya, kita sudah ngomong, lah Mas, susah sekarang ini apalagi pandemi. Usaha juga seret apa. Kadang-kadang kita gitu, Pak. Karena supaya teman kita nggak jadi minjem. Tapi itulah ya Bapak Ibu saya hormati, memang generasi zaman dahulu itu memang jauh lebih baik daripada kita. Dia nggak rela temannya datang minjem, itu nggak rela. Itu kesalahan dia. Mestinya dia harus ngerti gitu loh, temannya butuh itu ngerti, dan dia kasih pinjaman sebelum temannya menyampaikan keinginannya dan memberitahukan kalau dia butuh.
Kemudian Bapak Ibu saya hormati, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Khatib Al-Baghdadi ada dua orang yang saling berteman lah, teman akrab. Ya. Namanya Fatah, yang satu Fatah Al-Musili, orang Mosul ya sekarang Irak Pak ya, Mosul sekarang di Irak. Namanya satu Fatah Al-Musili. Ya. Yang kedua namanya Isa At-Tammar. Isa Tammar. Fatah dan Isa saling berteman akrab. Ya. Fatah ini Pak, kekurangan, dia butuh bantuan. Akhirnya datang kepada temannya yang bernama Isa At-Tammar tersebut. Ternyata temannya Isa At-Tammar ini nggak ada di rumah. Yang di rumah hanya budak perempuannya. Saking keduanya itu akrab, saking berteman lillahi karena Allah itu, Fatah bilang, ya, majikanmu ada Pak Isa? Enggak ada. Ada apa? Saya butuh sekarang, saya butuh uang sekarang. Enggak ada majikan saya. Tolong ambilkan kantongnya, tolong ambilkan dompetnya. Ini karena keduanya sudah saking akrabnya Pak ya, sudah saking akrabnya, sudah merelakan keduanya. Tolong ambilkan dompetnya. Diambilkan. Budaknya juga udah tahu kalau mereka keduanya itu memang istilahnya ya saling membantu, saling ngambil barangnya tanpa izin juga udah boleh, semuanya udah boleh, sudah sepakat keduanya. Kemudian si Fatah ini diberikan dompetnya oleh budak perempuannya si Isa At-Tammar. Kemudian diterima dompetnya, kemudian dia memang butuh Pak, butuh 2 dirham, entah untuk makan atau untuk apa gitu. Akhirnya dia ambil 2 dirham dari dompetnya, kemudian dompetnya diserahkan kepada budak perempuannya lagi. Terus Pak, si Fatah ini Al-Musili pergi. Selang beberapa saat Isa At-Tammar ini Pak, ya, pemilik dompet itu pulang. Nah, terus budak perempuannya lapor, wahai Pak Isa At-Tammar, tadi temanmu Fatah Al-Musili datang. Terus butuh apa? Butuh duit. Gitu. Terus akhirnya dia suruh saya untuk ngambilkan dompetmu, akhirnya tak kasih dompetmu, dia ngambil 2 dirham. Apa Pak Isa At-Tammar ini Pak? Apakah marah? Tidak. Dia mengatakan, in kunti shadiqatan fa anti khurratun liwajhillah. Kalau betul memang kamu serahkan kepada dia dompetku dan dia ngambil 2 dirham, itu betul, kamu merdeka. Saat ini kamu merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak, mana dompet saya? Dibuka dompetnya, dihitung duitnya, ternyata betul kurang 2 dirham. Akhirnya budak perempuannya, kamu merdeka mulai sekarang karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah. Itulah Pak. La yakhduluhu. Rasul SAW mewanti-wanti, janganlah membiarkan saudaranya, tidak menolong saudaranya padahal saudaranya butuh pertolongan dan bantuan, sedangkan dia mampu untuk menolongnya.